Salam budaya, mari kita belajar seni budaya, khususnya seni tari, kelas 11 kurikulum 2013 revisi. Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan tetap semangat untuk belajar di rumah dengan maksimal. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan 1. Oke, sebelumnya Ibu beritahu di semester ganjil atau semester pertama ini ada beberapa bab yang akan kita pelajari, dari sejarah perkembangan tari, tari kreasi, fungsi bentuk jenis nilai estetis tari kreasi, dan yang terakhir bab tambahan yaitu tari mancanegara. Nah, kita masuk saja ke bab pertama untuk pertemuan 1 ini. Apa itu? Kita akan belajar tentang sejarah perkembangan tari. Mungkin dulu waktu di kelas 10 Ibu sudah menjelaskan sebenarnya. Tetapi untuk mengingat kembali, mari kita buka lagi supaya Anda tidak lupa sejarah perkembangan tari. Nah, Anda bisa mengakses di aplikasi Microsoft Teams yang sudah Anda punya, lalu Anda buka materi seni budaya. Di situ sudah Ibu sertakan link materi ini. Jadi sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu, Anda bisa membuka link materi tersebut untuk membacanya. Begitu ya. Oke, kita mulai. Dilihat dari gaya penampilannya, tari mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Namun, sulit dipastikan nih, kapan seni tari mulai disusun. Oke, nggak usah mikirkan itulah ya. Berikut periodisasi perkembangan karya tari yang dibagi menjadi beberapa zaman. Ada zaman Prahindu, zaman Hindu, kemudian zaman masuknya Islam ke Indonesia, lalu zaman penjajahan, dan yang terakhir pada masa kemerdekaan sampai pada saat ini. Nah, karya tari pada masa Prahindu itu bisa disebut praksara ya, sebelum masuknya agama Hindu ke kita. Nah, tari itu dianggap sebagai bagian dari daur kehidupan. Masyarakat percaya bahwa sejak kelahiran sampai meninggal dunia, tarian itu adalah bagian penting. Oleh karena itu, muncullah tari-tarian untuk upacara yang bersifat sakral dan magis pada zaman itu. Ciri-cirinya apa nih? Ciri-cirinya pada zaman itu, gerak tari ada tepukan tangan ya, yang cenderung sederhana, menirukan gerak-gerik binatang yang ada di lingkungan alam. Iringan tariannya berupa nyanyian atau suara dari mulut ya, yang bernada kuat dan tinggi. Pada saat itu masyarakat sudah mulai mengenal alat musik, tapi hanya berupa nekara. Apa itu nekara? Nah, nanti akan Ibu jelaskan tentang apa itu nekara. Gitu ya. Selanjutnya, pada zaman itu juga manusia sudah mengenal aksesoris untuk busana tari. Aksesoris tersebut terbuat dari bulu burung atau dedaunan. Selanjutnya, karya tari pada zaman Hindu, berarti sudah masuk agama Hindu di negara kita ini. Nah, tari sudah dipengaruhi oleh peradaban dan kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari India. Setelah penyebaran agama Hindu dan Buddha, karya tari mengalami kemajuan pesat dan sudah memiliki standarisasi atau patokan yang dibuktikan dengan literatur seni tari yang berjudul apa? Karya sastra karangan Bharatamuni. Karya sastra karangan Bharatamuni itu seperti apa sih? Nah, di dalam buku Natya Sastra yang karangan Bharatamuni itu ada unsur gerak tangan yang berjumlah 64 motif. 64 motif itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 24 motif mudra yang terbentuk dari satu tangan. Ada lagi 13 motif mudra yang terbentuk dari kedua tangan,
Dan ada yang terakhir nih, 27 motif mudra dari hasil kombinasi kedua motif tangan. Motif-motif yang mengandung keindahan dan literatur ini juga banyak diambil untuk seni tari di Indonesia. Berarti seni tari di Indonesia itu juga memakai gerak-gerak yang ada di motif Natya Sastra ini ya, karangan Bharatamuni. Nah, sekarang ciri-ciri seni tari pada zaman Hindu. Gerak tari sudah mulai disusun secara sungguh-sungguh. Pertunjukan tari mulai difungsikan. Kemudian karya tari mendapat perhatian dan dukungan dari para raja. Ya, karena pada zaman Hindu itu sudah masuk zaman kerajaan ya. Kemudian karya tari pada waktu itu mempunyai nilai artistik yang tinggi. Tema karya tari sudah mulai beragam karena banyak mengambil tema-tema dari cerita Mahabharata, cerita Ramayana, dan cerita Panji khususnya kalau di Jawa. Iringan tari juga sudah mulai beragam. Alat musik yang digunakan sudah mulai beragam nih. Ada cengceng, rebab, saron, seruling, dan alat-alat lainnya. Ya, itu tadi pada masa Hindu. Sekarang pada zaman Indonesia Islam. Di Indonesia, masa masuknya Islam, karya tari pun mulai bermunculan. Karya tari baru maksudnya ya. Apalagi setelah adanya Perjanjian Giyanti. Tahu Perjanjian Giyanti? Itu perjanjian tentang penetapan pembagian kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755 tepatnya. Pada masa itu kerajaan Mataram Islam terpecah karena adanya konflik di dalam perebutan kekuasaan ya, yang akhirnya memisahkan dua kerajaan. Satu kerajaan itu menjadi dua, yaitu di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau di Surakarta ada Kasultanan Ngayogyakarta, kalau di Surakarta ada Kasunanan Surakarta. Begitu. Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasultanan Surakarta membuat identitas diri untuk membedakan nih antara satu dengan yang lainnya. Nah, salah satunya melalui karya tari yang dihasilkan. Kedua kerajaan ini menciptakan karya tari dengan gaya dan penampilan yang berbeda. Di antaranya dilihat dari sikap, anggota tubuh, dan dalam melakukan gerak tari. Nanti kalau Anda lihat videonya, Anda akan tahu nih perbedaan gaya Jogja itu bagaimana, gaya Surakarta itu bagaimana. Nanti akan Ibu perlihatkan videonya ya. Oke, lanjut. Karya tari pada masa penjajahan. Seni tari di dalam istana masih terpelihara dengan baik. Akan tetapi pada masa penjajahan, seni tari di kalangan rakyat itu sudah berbeda ya. Kalau di dalam istana masih terpelihara dengan baik dan digunakan untuk kepentingan upacara istana. Misalnya penyambutan tamu raja, perkawinan putri raja, penobatan putra putri raja, dan jumenengnya raja. Nah, tapi lihat pada kalangan rakyat biasa, pertunjukan tari hanya merupakan jenis hiburan dan tontonan pelepas lelah setelah bekerja dan bercocok tanam. Jadi pada masa itu malah tari dikatakan mengalami kemunduran. Ada diciptakan beberapa tari tapi dalam bentuk perjuangan ya, yang menggambarkan penderitaan masyarakat pada masa tersebut gitu. Berarti pada masa penjajahan justru tari mengalami kemunduran dibandingkan dengan pada masa Hindu yang mengalami kemajuan ya. Oke, nah bagaimana sih tari setelah zaman kemerdekaan sampai sekarang? Nah, tari pada masa kini sudah bisa kita lihat ya, semakin berkembang pesat, jenisnya pun berbeda, fungsinya pun sudah beralih ya. Tari untuk upacara adat digunakan, untuk upacara keagamaan pun hidup berkembang. Sebagai hiburan juga memegang peran yang cukup besar, mengalami pertumbuhan pesat. Sudah berdiri sekolah-sekolah seni yang sekarang, sehingga semakin banyak bermunculan tari kreasi baru. Banyak koreografer muda yang bermunculan juga dan membuat pembaruan dari nilai artistik dan dari bentuk tari.
Begitu, berarti perkembangannya sudah pesat ya. Sudah ada sekolah seni, kemudian koreografer sudah banyak, tujuan atau fungsinya juga sudah tidak hanya untuk upacara tapi untuk hal-hal lain. Itu pada masa sekarang. Nah, anak-anak, jenis-jenis tari pada masa ini ada apa saja? Nah, ini nanti yang akan kita teruskan di bab 2 ya. Oke, ada tari primitif ya, dulu kita sudah belajar. Kemudian ada tari tradisional yang dibedakan menjadi 2, yaitu tari kerakyatan atau tari rakyat dan tari klasik ya yang tumbuh di kerajaan. Kemudian ada tari kreasi, ada tari modern, ada tari kontemporer dan sebagainya. Yang akan kita pelajari pada bab berikutnya yaitu tentang tari kreasi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di bab 2 anak-anak pada pertemuan berikutnya tapi. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda bisa chat di kolom komentar atau Anda bisa japri langsung ke Ibu atau Anda juga bisa menuliskan komentar Anda pada kelas tim kita. Begitu anak-anak. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.